بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul melanjutkan pengajian kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis yang pertama dari bab salat tatawwu', bab salat at-tatawwu'. Telah kita jelaskan pula definisi dari at-tatawwu', di mana kita telah menyebutkan bahwa di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa at-tatawwu' adalah selain salat-salat yang wajib dan tidak terkhusus yang wajib tersebut pada salat 5 waktu. Namun sebagian dari kalangan para ulama bahwa salat tatawwu' adalah selain dari al-furudul khamsah, selain dari salat 5 waktu sehari semalam yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Apakah salat tersebut hukumnya wajib atau sunnah? Dan pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Salatut Tatawwu'. Dan telah kita sebutkan hadis Rabi' bin Fa'ad al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah aku untuk memberikan pertolongan kepada dirimu dengan kathratus sujud, dengan memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat-salat sunnah. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl
Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, hafidtu minan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 10 raka'atin, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah salat zuhur. Wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib dikerjakan di rumahnya. Wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan di dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz wa rak'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi. Ada tambahan dan 2 rakaat setelah salat Jumat yang dikerjakan di rumahnya. Wali Muslimin, dan di dalam riwayat al-Imam Muslim, kana idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbit fajar, maksudnya yang menunjukkan tanda masuknya waktu salat subuh. Apabila telah masuki waktu salat subuh, yaitu dengan terbitnya fajar sadiq, maka beliau tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan, khafifatain, yaitu 2 rakaat yang ringan. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini, beliau hendak menjelaskan apa yang beliau ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang salat-salat sunnah yang menyertai salat 5 waktu, yang dikenal dengan istilah rawatib. Salat rawatib. Dan salat rawatib ini adalah merupakan salah satu bahagian di antara at-tatawwu'ul muqayyad, atau salat sunnah muqayyadah. Salat sunnah yang khusus, yang terikat dengan sesuatu. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa salat sunnah itu terbagi menjadi 2. Ada salat sunnah mutlaqah, salat sunnah yang mutlak, yang tidak ditentukan waktunya, tempatnya, kapan dia mau mengerjakan, silahkan. Dan ada pula yang disebut dengan salat sunnah muqayyadah, salat sunnah yang telah terikat, yang dikhususkan dengan sesuatu. Dan dikhususkan dengan sesuatu ini juga terbagi menjadi 3 bahagian. Ada salatus sunnah muqayyadatun bizaman. Ada salat sunnah yang terikat dengan waktu. Terikat dengan waktu. Seperti salatul lail dan salat witir. Waktunya sudah ditetapkan. Salat witir dikerjakan di malam hari.
Demikian pula salatul lail. Demikian pula salatul duha. Yang sudah terikat dengan zaman tertentu. Yang kedua, salat sunnah muqayyadatun bil fariḍah. Salat sunnah yang terikat dengan salat-salat wajib. Yaitu salat-salat 5 waktu. Nah, seperti yang kita sebutkan ini dari salawat ar-rawatib. Salat-salat rawatib itu terikat dengan salat wajib. Salat zuhur, salatul asar, salatul maghrib, al-isya, dan salat fajar. Masing-masing ada yang menyertainya dari salat-salat sunnah. Dan yang ketiga, salat sunnah muqayyadatun bisabab. Salat sunnah yang terikat dengan sebab tertentu. Ada sebab, maka dia mengerjakan. Seperti misalnya salat sunnah berwudu. Salat sunnah berwudu terikat dengan sebab. Karena dia berwudu, maka dia mengerjakan salat disebabkan karena wudunya. Salat sunnah wudu. Atau salat gerhana. Ada sebab terjadi gerhana, maka kaum muslimin mengerjakan salatu al-kusuf. Maka ini 3 bagian dari jenis-jenis salat sunnah yang telah terikat dengan sesuatu. Nah, kita membicarakan bagian yang kedua, yaitu salat-salat sunnah yang terikat dengan salat-salat wajib yang disebut dengan ar-rawatib. Yang dimaksud dengan ar-rawatib yaitu jamak dari ratibah, yaitu salat-salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengerjakan salat-salat tersebut bersamaan dengan salat 5 waktu yang diwajibkan. Apakah sebelum salat 5 waktu atau setelahnya? Jadi intinya bahwa ar-rawatib adalah salat-salat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah Jalla wa Ala, agar mereka mengerjakannya. Yang dikerjakan menyertai dengan salat-salat 5 waktu yang diwajibkan. Qablaha atau ba'daha. Apakah sebelum salat wajib atau sesudah salat wajib. Maka inilah yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yang dimaksud 10 rakaat di sini adalah salat-salat rawatib sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Dan di dalam hadis ini keutamaan menghafal ilmu. Di mana Abdullah bin Umar mengatakan, aku telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Pentingnya memelihara ilmu, menghafal apa yang diketahui dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan menghafal ilmu tersebut akan memudahkan seorang untuk menyampaikan hujjahnya. Sebab dibutuhkan suatu waktu. Berbeda dengan seorang yang tidak menghafal ilmu,
namun dia hanya menulis ilmu tersebut dan ditaruh di dalam kitabnya, dalam tulisan-tulisannya. Ini pun bagus. Naam, akan tetapi terdapat kekurangan tentunya. Dari sisi dia tidak bisa mempersiapkan setiap waktu. Kadang-kadang dia lupa membawa kitabnya. Sementara dia berada di sebuah daerah yang kaum muslimin bertanya tentang berbagai macam permasalahan. Namun kalau dia menghafal hadis, menghafal hujjah, maka mudah bagi dia untuk menyampaikan. Sebab ilmunya ada pada hafalannya. Oleh karena itu sebagian para ulama mengunggulkan menghafal ilmu dan menyimpan ilmu tersebut dalam hatinya daripada menulis. Walaupun menulis punya keunggulan tersendiri, namun hafalan memiliki bahagian yang sangat penting. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu yang dihafal di dada, bukan yang ditulis di dalam lembaran-lembaran kitab. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Dan penyebutan 10 rakaat ini tidak menunjukkan pembatasan. Namun Abdullah bin Umar hanya menyampaikan apa yang beliau ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang beliau sampaikan. Oleh karena itu nanti ada perbedaan penukilan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan sahabat yang lain seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana akan kita jelaskan. Yang pertama, raka'ataini qabla zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. Dan 2 rakaat sesudah zuhur. Maka apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara salat rawatib yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Dan akan kita sebutkan nanti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa dianjurkan pula seseorang mengerjakan sebelum zuhur 4 rakaat. Dan datang pula dalam riwayat yang lain dan juga akan kita sebutkan nanti dianjurkannya mengerjakan salat sesudah zuhur 4 rakaat pula. Maka dari riwayat-riwayat tersebut menjelaskan kepada kita dianjurkannya mengerjakan salat sunnah atau salat rawatib yang menyertai salat zuhur. Adapun bilangan rakaatnya boleh 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, dan boleh pula 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Dan diperbolehkan pula 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ini semua telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Wa rak'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi. Dan 2 rakaat sesudah salat maghrib yang dikerjakan di rumahnya. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa
di antara sunnah rawatib adalah 2 rakaat sesudah salatul maghrib. Dan di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penekanan bahwa yang afdal mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib itu dikerjakan di rumah. Tentunya selama itu memungkinkan, ya, kita berada di rumah. Setelah salat di masjid, salatul jamaah, lalu kemudian kita kembali dan salat sunnah di rumah. Itu kalau tidak ada kegiatan di masjid tentunya. Ya, berbeda lagi hukumnya apabila ada ta'lim, ada majelis ilmu yang kita ingin mendapatkan faedah ilmu padanya, ada keutamaan tersendiri. Namun kalau seorang punya pilihan, ya, misalnya dia berada di dekat rumahnya, memungkinkan bagi dia mengerjakan salat sunnah di rumahnya, dan memungkinkan pula dia mengerjakan di masjid. Mana yang dia dahulukan? Maka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini penekanan bahwa hendaknya dia mengerjakan di rumah, fi baitihi. Dan pada hakikatnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengerjakan salat sunnah di rumah itu lebih afdal secara mutlak. Lebih afdal secara mutlak. Naam. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Salat yang paling afdal yang dikerjakan oleh seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Kecuali salat wajib. Maka salat sunnah secara mutlak lebih afdal dikerjakan di rumah. Agar kemudian rumah itu juga dihidupkan dengan ibadah dan tidak menjadikannya seperti kuburan. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada ibadah. Tidak ada baca Quran. Tidak ada salat-salat sunnah ditegakkan. Maka hidupkan rumah itu dengan ibadah. Salat apa saja? Seluruh salat rawatib. Apakah sunnah sebelum zuhur, sunnah sesudah zuhur, dan yang lainnya dari salat-salat sunnah yang afdal dikerjakan di rumah, jika hal tersebut memungkinkan. Nah, lebih terkhusus lagi salat sunnah sesudah maghrib. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fi baitihi agar dikerjakan di rumahnya. Demikian pula dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Mahmud bin Dabid radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat tentang salat sunnah sesudah maghrib, maka beliau mengatakan, irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Kerjakanlah 2 rakaat ini, yaitu salat sunnah sesudah maghrib, di rumah-rumah kalian. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan yang bersifat anjuran, mengerjakan salat sunnah sesudah maghrib di rumah. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dari hadis Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bihadhihi as-salati fil buyut." Hendaklah kalian mengerjakan salat-salat ini di rumah-rumah kalian. Maka ini menunjukkan
yang afdal selama itu memungkinkan agar mengerjakan salat sunnah sesudah maghrib di rumah. Wa rak'ataini ba'da al-isya fi baitihi, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya. Ini juga hukumnya sama seperti sebelumnya. Dianjurkannya mengerjakan salat sunnah 2 rakaat rawatib di rumah. Dan yang demikian lebih afdal. Wa rak'ataini qabla as-subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh, yaitu sebelum mengerjakan salat wajib salat subuh. Maka di situ ada 2 rakaat yang menyertai salat subuh, salatul fajr. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa rak'ataini ba'da al-jum'ati fi baitihi, dan 2 rakaat setelah salat Jumat dikerjakan di rumahnya. Dikerjakan di rumahnya. Ini juga penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila memungkinkan bagi seorang mengerjakan salat sunnah sesudah Jumat di rumah, maka yang demikian lebih afdal. Yang demikian lebih afdal. Tapi kalau tidak memungkinkan, kadang-kadang seorang kalau sudah pulang ke rumah tersibukkan. Mungkin karena banyak anak atau yang semisalnya, atau ada hal-hal yang lain yang dikhawatirkan menghalangi dia dari mengerjakan salat sunnah, maka dia kerjakan di masjid. Dan disebutkan di dalam hadis ini bahwa sunnah rawatib sesudah Jumat adalah 2 rakaat. Dan nanti akan kita sebutkan pada tempatnya bahwa dalam hal mengerjakan salat sunnah ba'dal Jum'ah dianjurkan mengerjakan 2 rakaat, dan dianjurkan pula mengerjakan 4 rakaat. Kedua-duanya telah sahih dan sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wali muslimin, dan di dalam riwayat al-Imam Muslim, kana idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila telah muncul fajar shadiq, maka beliau tidak mengerjakan kecuali 2 rakaat sunnah yang ringan. Maka di dalam riwayat al-Imam Muslim tambahan ini juga kita mendapatkan faedah bahwa salat sunnah yang dikerjakan yang menyertai salat subuh adalah 2 rakaat. Adalah 2 rakaat. Dan tidak ada tambahan salat sunnah yang lainnya. Beliau hanya mengerjakan 2 rakaat dan tidak menambahnya. Oleh karena itu, menambah dan melebihi dari 2 rakaat setelah masuknya waktu fajar menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab Rasulullah alaihi wasallam tidak mengerjakan salat setelah masuki waktu subuh kecuali 2 rakaat tersebut. Hanya 2 rakaat. Tidak lebih dari itu. Oleh karenanya ketika Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala beliau melihat ada seorang setelah masuknya waktu subuh, maka orang ini mengerjakan salat lebih dari 2 rakaat. Dia mengerjakan salat 2 rakaat, tambah lagi,
Karena mungkin mumpung imam belum datang, maka dia menambah. Nah, maka ditegur oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Ketika ditegur oleh Sa'id bin Musayyab, Sa'id hendak berbalik, maka orang ini berkomentar, hal yu'adzibuni Allahu azza wa jalla ala kathrati shalah? Apakah mungkin Allah akan menyiksaku dengan banyak mengerjakan salat? Kata Sa'id radhiyallahu taala anhu, la bal yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kamu karena menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena menyelisihi sunnah. Maka jawaban Sa'id bin Musayyab ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah merupakan kaidah yang membantah sekian banyak syubhat dari ahlul bid'ah yang ingin menambah-nambah ibadah di dalam agama Allah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan. Nah, membuat acara-acara khusus, apakah yang disebut dengan tahlilan, ya, mengkhususkan malam-malam tertentu tahlilan. Kalau kemudian ditegur, kata mereka apa? Masa kita dilarang mengucapkan la ilaha illallah? Itu kan ucapan yang paling afdal itu. Cabang keimanan yang paling tinggi, a'laha qaulu la ilaha illallah. Masa kita dilarang? Masa tidak boleh tahlil? Tahlil itu kan la ilaha illallah. Ya subhanallah, tidak ada yang melarang kalian mengucapkan la ilaha illallah. Silahkan. Mau mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, silahkan. Nah, akan tetapi jangan mengkhususkan dengan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkhususkan sesuatu yang diumumkan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, maka itu menyelisih sunnah. Demikian pula sebaliknya, menyikapi secara umum sesuatu yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan secara umum, kita sikapi secara umum, kita amalkan secara umum. Mengucapkan la ilaha illallah dianjurkan. Bahkan merupakan cabang keimanan yang tertinggi. Namun jangan kita mengkhususkan pada waktu tertentu. Setiap Jumat tahlilan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau mengucapkan la ilaha illallah silakan. Dan itu kapan saja, tidak harus berjamaah. Kapan membuat acara tertentu dengan tata cara tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk perkara yang menyelisihi sunnah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, yang dilihat adalah kualitas ibadah. Orang ini banyak mengerjakan sholat, nah, sampai melebihi 2 rakaat. Apakah dia menyangka bahwa dia lebih afdal dari Rasulullah SAW? Rasulullah hanya mengerjakan 2 rakaat, ya, sebelum sholat subuh. Fa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua berkenaan tentang salat sunnah sebelum fajar. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dianjurkan pada salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, mengerjakannya dengan ringan, tidak dipanjang-panjangkan.
Nah, nanti akan kita sebutkan tentang surah-surah apa saja yang dianjurkan untuk kita baca pada 2 rakaat sunnah tersebut. Dalam beberapa riwayat disebutkan pada rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, menunjukkan ringannya. Dan Rasulullah SAW ketika mengerjakan tidak memanjangkan. Rukuknya ringan, i'tidalnya ringan, sujudnya ringan, duduk di antara 2 sujud ringan, serba ringan. Ya. Saking ringannya berdirinya Nabi SAW, sampai-sampai Aisyah mengatakan, saya tidak tahu apakah Rasulullah itu baca Al-Fatihah atau tidak. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, aqara'a ummul kitab am la? Apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak? Saking ringannya salat Nabi alaihi wasallam. Nah, maka kalau ada seorang yang ingin lama dengan alasan salat yang terbaik adalah yang paling lama berdirinya, maka ini tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya dalam menyampaikan dalil, dan keliru dalam menempatkan dalil tersebut. Sebab ini telah disebutkan secara khusus. Salatnya Nabi SAW ketika mengerjakan 2 rakaat dari salat sunnah fajar, beliau mengerjakannya dengan ringan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la yad'u 4 qabla adh-dhuhri wa rak'atayn qabla al-ghada. Rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Al-ghada di sini maksudnya al-fajr atau subuh. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, beliau menguatkan hadis Abdullah bin Umar yang telah kita bacakan sebelumnya. Hanya di sini ada tambahan faedah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menukil berbeda dengan yang dinukil oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Dan pada hakikatnya tidak bertentangan antara kedua riwayat ini. Karena masing-masing dari mereka meriwayatkan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat. Dan dalam hal ini Aisyah radhiyallahu taala anha mempunyai kelebihan ilmu dibandingkan Abdullah bin Umar. Karena beliau mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya yang tidak disaksikan kecuali istri-istrinya. Di dalam rumah Nabi alaihi wasallam, kehidupan rumah tangga beliau yang paling mengerti adalah yang terdekat dari beliau, yaitu istri-istri Nabi alaihi wasallam. Sementara Abdullah bin Umar, beliau hanya menukilkan apa yang beliau saksikan. Apa yang beliau saksikan. Oleh karena itu, ketika Abdullah bin Umar menyebutkan dalam riwayat yang lain ketika menyebutkan tentang salat-salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyebutkan tentang salat sunnah subuh, dalam riwayat lain beliau mengatakan wa kanat sa'atan la adkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan itu adalah waktu yang aku tidak masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Dan dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga dalam hal ini kita mengatakan bahwa masing-masing dari Aisyah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, mereka menyampaikan apa yang mereka saksikan.
Dan tidak seorang pun dari mereka yang keliru, yang salah. Akan tetapi Aisyah memiliki tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh Abdullah bin Umar. Fal mutsbit muqaddam. Maka yang menetapkan itu lebih didahulukan dalam hal ini. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan 4 rakaat. Maka di sini menjelaskan kepada kita bahwa salat rawatib sebelum zuhur boleh dikerjakan 2 rakaat dan boleh dikerjakan 4 rakaat. Nah, berdasarkan hadis Aisyah dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Dan di dalam riwayat yang lain di mana Aisyah radhiyallahu taala anha juga menjelaskan tentang apa yang beliau saksikan dari salat-salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri 4." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Di rumahku. Menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh para sahabat yang lainnya. Tsumma yakhruju fa yusalli bin nas. Kemudian beliau keluar dan salat memimpin manusia. Nah, begitulah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, masing-masing dari mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui. Oleh karena itu, ya, di antara sebab terjadinya perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, karena masing-masing dari mereka menukilkan apa yang mereka saksikan. Bukan karena mereka berdusta, para sahabat tidak satupun yang berdusta. Dan tidak dikenal dari lisan mereka berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun mereka menghikayatkan dan menyampaikan apa yang mereka ketahui. Demikian pula halnya berkenaan tentang perselisihan di kalangan para sahabat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri? Pernah kencing dalam keadaan berdiri. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, "Man qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman faqad kadzab." Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri, maka sungguh dia telah berdusta. Aisyah mendustakan. Dan ternyata para sahabat yang lain, Hudzaifah bin Yaman dan yang lainnya, yang biasa menemani Rasulullah SAW ketika safar, mereka menetapkan bahwa Nabi SAW pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Lalu apakah kita mengatakan bahwa sahabat ini berdusta berdasarkan ucapan Aisyah? Karena Aisyah mengatakan barang siapa yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri, maka dia berdusta. Apakah demikian? Kita katakan tidak. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan sesuatu apa yang beliau saksikan. Iya kan? Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, di dalam ruangan. Dan Aisyah tidak menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di luar, yang mana Rasulullah alaihi wasallam bersama para sahabat yang lainnya. Nah, maka Aisyah menyampaikan apa yang beliau saksikan bersama Rasulullah di rumah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil dalam keadaan duduk dan tidak berdiri. Para sahabat ketika mereka safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang mereka saksikan. Dan mereka tidak berdusta terhadap apa yang mereka sampaikan tersebut. Sehingga kita mengatakan semuanya benar. Aisyah radhiyallahu anha benar dengan ucapannya karena beliau menyampaikan apa yang beliau ketahui, dan Hudzaifah dan yang lainnya juga menyampaikan dan mereka jujur dengan ucapannya.
Nah, dan Rasulullah SAW ya kadang-kadang kencing dalam keadaan berdiri indal hajah, apabila ada kebutuhan ya yang dikhawatirkan kalau dia tidak demikian mungkin aurat akan tersingkap dan seterusnya ya, dan dalam keadaan berdiri itu lebih aman, maka dibolehkan ya. Penukilan para sahabat bahwa Nabi SAW pernah melakukannya menunjukkan dibolehkan hal tersebut. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan juga Aisyah menekankan di sini tentang 2 rakaat sebelum salat subuh, seperti yang dinukilkan oleh Abdullah bin Umar. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah pula radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam paling menjaga dari salat-salat nawafil. Yang dimaksud salat nawafil jamak dari nafilah, yaitu salat sunnah. Salat-salat yang dikerjakan oleh seorang muslim yang disyariatkan, yang hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ini yang dimaksud an-nawafil. Nabi SAW tidak pernah melakukan penjagaan dan pemeliharaan salat yang sangat ketat di antara salat-salat sunnah yang lebih beliau jaga dari rak'atay al-fajr, 2 rakaat salat sunnah subuh. Muttafaqun alaih. Wali Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, rak'at al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat salat sunnah fajr itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Maka di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini lebih menjelaskan apa yang disebutkan sebelumnya dari salat 2 rakaat sebelum salat subuh, bahwa salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini adalah merupakan salat yang sangat ditekankan. Sebab salat-salat rawatib itu bertingkat-tingkat dalam hal keutamaannya. Oleh karena itu sebahagian salat ada yang lebih dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat-salat yang lainnya. Ada di antara salat rawatib yang kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan, kadang-kadang beliau tinggalkan. Ada pula yang beliau anjurkan namun beliau tidak mengerjakan. Dan ada pula yang beliau senantiasa menjaga salat tersebut, sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut hadaran wala safaran, baik ketika safar, bepergian sebagai seorang musafir, atau dalam keadaan muqim, beliau tidak pernah meninggalkan. Termasuk di antaranya salat sunnah 2 rakaat subuh, menunjukkan sangat ditekankan dan tidak sampai kepada hukum wajib tentunya. Nah, sebab kalau kita mengatakan itu wajib, berarti salat sehari semalam ada 6. Nah, dan itu tidak demikian. Salat sehari semalam hanya 5. Dan itu yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar menunjukkan pentingnya. Sampai dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat sunnah 2 rakaat fajar itu lebih baik, lebih mahal dari dunia dan segala isinya. Ini untuk menekankan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa meninggalkan salat 2 rakaat sebelum fajar khasarah, kerugian yang sangat, ya, kerugian yang sangat. Bayangkan saja seorang yang dia bekerja,
selama sebulan. Dia letih bekerja dari pagi sampai sore, bahkan mungkin malam, kadang lembur. Sebulan dapat gaji. Dia bawalah ya gajinya ini. Belum sampai ke rumah dirampok. Hilang. Kira-kira orang ini gimana? Senang. Sangat bersedih. Nah, bahkan mungkin stres dia. Iya kan? Itu baru kehilangan gaji sebulan. Nah, kalau kehilangan rumah, dia sudah bangun sekian tahun, rumah kebanggaannya, bangunannya, kurang lebih 500 juta, terbakar begitu saja, habis, khasarah. Sedihnya dia, tinggal nengok rumahnya, nangis. Nah, mau tinggal di mana? Ini harus bangun lagi dari awal. Iya kan? Namun itu kurang. Nah, rumah itu dibandingkan seluruh dunia, ada nilainya enggak? Tidak ada nilainya sama sekali. Itu kita sudah sedih. Tapi coba kita melihat, sebagian kaum muslimin tidak sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Anteng-anteng aja dia. Nah, merasa tidak jadi soal, tidak jadi masalah. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat mahal sekali nilainya di sisi Allah. Bahkan kata Rasulullah, kalau seluruh dunia ini, seluruh harta yang berharga dikumpulkan, ya, dibandingkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, lebih afdal sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, maka ini targhib, dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa bersemangat mengamalkan amalan-amalan sunnah ini. Jangan mendengarkan kata sunnah, oh sunnah saja. Nah, ini yang repot, ya. Kadang-kadang mereka ketika sunnah, oh sunnah. Sunnah kan bukan wajib. Nah, akhirnya dientengkan permasalahan itu. Akhirnya bermudah-mudahan meninggalkan salat sunnah. Padahal itu penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan juga mungkin bagi imam memperhatikan kondisi makmum, memberi jeda waktu. Nah, itu penting. Di antara jamaah mungkin ada yang ingin mengerjakan salat zuhur 4 rakaat. Berikan kesempatan. Nah, jangan setelah dia salat 2 rakaat langsung masuk qomat. Ya. Nah, hingga kadang menyulitkan bagi sebagian jamaah. Di sebagian masjid itu sudah ditulis menit-menitnya. Nah, jarak antara sholat azan dan qomat pada sholat zuhur misalnya 5 menit. 5 menit kita dapat sholat berapa rakaat? Nah, ya, begitu 2 rakaat, mungkin belum sempat kita salam sudah qomat. Nah, ya, walaupun ada juga sebagian, alhamdulillah, sebagian masjid memberikan kesempatan. Ya, walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika kita diberikan keleluasaan, ketika kita masih ada kesempatan untuk mengerjakan kerja, ada kesibukan, akhirnya tidak sempat mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur karena kesibukan, bukan karena bermalas-malasan, kerjakan sesudah zuhur. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang qadha al-fawaid, bahwa dianjurkan. Nah, dan telah dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam apabila beliau meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau mengerjakannya sesudah zuhur. Nah, wa an ummi Habibah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummu Habibah, ini Ramlah bintu Abi Sufyan, ya, Ummul Mu'minin radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmihi wa lailatihi, bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat dalam sehari dan semalam itu, maka dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, tatawwu'an, yaitu salat sunnah. Jadi yang dimaksud 12 rakaat di sini adalah salat sunnah, yaitu salat rawatib yang menyelesaikan salat wajib. Barang siapa yang mengerjakannya, maka dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Maka ini menunjukkan bahwa salat sunnah rawatib min asbab dukhul jannah, di antara sebab-sebab yang masukkan seorang hamba ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Berdasarkan hadis ini, dibangunkan baginya rumah. Kalau dibangunkan rumah, ya tentu akan ditinggali. Bukan dibangunkan rumah terus dikontrakkan kepada penduduk surga. Dia tinggal di neraka, rumahnya dikontrakkan. Nah, ya tidak demikian. Dibangunkan artinya dia akan tinggal di situ. Kalau dibuatkan tempat duduk dalam neraka, artinya dia akan duduk di situ. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia persiapkan tempat duduk dalam neraka, artinya dia akan masuk dalam neraka. Wali Tirmidzi nahwahu wa zada, dan di dalam riwayat At-Tirmidzi semisal hadis Ummu Habibah yang di atas, dan ada tambahan, rincian, yang mana yang dimaksud 12 rakaat tersebut. Maka disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh, salat fajar. Maka ini menguatkan hadis Abdullah bin Umar sebelumnya. Hanya saja di sini ada tambahan 12, bukan 10. Ya. Yang disebutkan dalam riwayat ini 12 dengan tambahan 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi seluruhnya ada 4 rakaat yang dikerjakan sebelum zuhur. Walil khamsati anha, dan di dalam riwayat 5, yaitu Imam Ahmad dan pengarang kitab Sunan, dari Ummu Habibah dengan lafaz, man hafaza ala 4 qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allah Ta'ala 'ala an-nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atasnya neraka. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka di sini sebagaimana kita sebutkan bahwa yang menyertai salat zuhur sebelumnya 4 rakaat, sesudahnya 4 rakaat pula. Ini juga disunnahkan, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan. Siapa yang rutin mengerjakan ini, Allah mengharamkan atasnya neraka. Kalau diharamkan berarti maksudnya apa? Tidak masuk ke dalam neraka. Kalau tidak masuk berarti apa? Nongkrong, ngeliatin orang-orang dalam neraka. Tidak. Karena tidak ada tempat kecuali neraka atau surga. Diharamkan masuk ke dalam neraka, artinya dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Maka sampai di sini akhwan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat kepada kita sekalian untuk mengerjakan ibadah, baik itu ibadah yang wajib, demikian pula ibadah nawafil, salat-salat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan semangat kepada kita, semangat sunnah, semangat yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin.